Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin hadirkan kembali suasana pertarungan dalam arti tanda petik ya, Pilpres 2024 semakin seru. Setidaknya pertarungan dalam pengertian gerakan persaingan, gerakan para relawan ya, menggalang dukungan masyarakat terhadap capres-capres yang mereka dukung sekalian. Sekalipun kita tahu kawan-kawan sekalian bahwa capres-capres yang ada sekarang ini belum ada yang resmi memiliki cawapresnya, bahkan baru boleh dikata baru yang resmi dan memenuhi syarat baru Ganjar Pranowo. Memang ada Anies Rashid Baswedan ya, juga sejak dari bulan Januari yang lalu sudah 3 partai Nasdem, Demokrat dan PKS menyatakan komitmen, menyatakan secara tegas bahwa mereka dan mengikat dalam bentuk piagam, misalnya ikat komitmen mereka untuk mendukung Anies Rashid Baswedan sebagai capres mereka. Namun secara resmi mendeklarasikan 3 partai ini berkumpul untuk membuat semacam deklarasi pengumuman resmi sebagaimana layaknya yang sudah-sudah, itu belum terjadi. Prabowo Subianto mengatakan dia Caimin, namun Caimin PKB menginginkan sebagai cawapres, namun sudah 8 bulan ini masih digantung, dan PKB sekarang ini sudah mulai juga bermanuver keluar karena dianggap statusnya tidak jelas di sana sebagai cawapresnya Prabowo. Walaupun demikian, saudara sekalian, baik Prabowo, Anies Rashid Baswedan dan Ganjar Pranowo, dan saya kira gerakan para relawan yang paling intensif hari ini adalah para relawan Anies Rashid Baswedan maupun Ganjar Pranowo yang di lapangan melakukan pergerakan untuk saling dukung, menggalang dukungan. Saudara sekalian, kali ini kita hadirkan adalah gerakan para relawan Anies Rashid Baswedan, terutama di kota Brebes, Jawa Tengah, kembali menggalang dukungan dari masyarakat, kali ini dari masyarakat petani ya, petani yang berhimpun ratusan orang melakukan, para petani di Brebes ini itu ya, sebagaimana kita tahu bahwa kota Brebes adalah kota bawang ya, satu kota daerah penghasil bawang di Indonesia, yang kemudian melakukan deklarasi terhadap dukungan terhadap capres Anies Rashid Baswedan. Berita ini dimuat pada tanggal 31 Juli 2023, dan kawan-kawan sekalian, baiklah, pada kesempatan ini kita coba untuk membacakan berita selengkapnya. Saudara, dukungan kepada Anies Rashid Baswedan dari masyarakat Jawa Tengah di Brebes mendeklarasikan dukungan kepada calon presiden dari Koalisi Perubahan Indonesia untuk Persatuan tersebut. Deklarasi itu berlangsung di Desa Seasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada malam Minggu 30 Juli, berarti semalam ya, 2023. Sambil lesehan di halaman rumah warga mengenakan kaos putih bertuliskan Anies Baswedan dan sebagian memakai topi petani. Deklarasi ratusan petani ini difasilitasi oleh Laskar Aman Angkatan Muda Anies Baswedan. Melalui simpul relawan tersebut, para pejuang pangan di Brebes ini menginginkan Anies Baswedan terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024 yang akan datang. Ketua Umum Laskar Aman Ervan Tow yang hadir secara langsung mengatakan pihaknya diminta mewadahi kegiatan ini sehingga mudah disampaikan kepada capres yang diusung Partai Nasdem, PKS dan Demokrat tersebut. Kami diminta untuk menyampaikan aspirasi para pejuang pangan di Brebes, Jawa Tengah. Aspirasi mereka tentunya sangat layak mengingat ada banyak persoalan yang dialami petani di Jawa Tengah. Dengan harapan ketika Pak Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia, aspirasi ini bisa ditindaklanjuti, katanya. Sementara Ketua Laskar Aman Jawa Tengah, Slamet Sudarso, mengatakan suara petani di Jawa Tengah sangat penting mengingat kebutuhan mereka di daerah sangat banyak. Ia menjelaskan
banyak keluhan petani di Jawa Tengah yang selama ini belum diperhatikan secara maksimal oleh pemerintah. Untuk itu, dukungan kepada Anies Baswedan bukan tanpa alasan. Dukungan para petani di Brebes dan Jawa Tengah pada umumnya sebagai bentuk apresiasi dan komitmen agar setidaknya jika Pak Anies Baswedan terpilih di Pilpres yang akan datang, aspirasi mereka bisa ditangani dengan baik, kata Slamet. Selanjutnya dalam deklarasi itu, saudara sekalian, para petani yang hadir menyampaikan persoalan yang mereka alami selama ini. Mereka yang berharap agar mantan Gubernur DKI Jakarta itu nantinya peduli dan perhatikan aspirasi petani, baik di Jawa Tengah maupun di seluruh Indonesia. Harapan tersebut mereka sampaikan secara terbuka agar Capres Anies Baswedan nantinya dapat menangani dengan baik melalui kebijakan yang berdampak positif untuk kesejahteraan petani. Koordinator petani di Brebes, Dukhlas, mengatakan persoalan yang paling urgen yang dialami adalah kelangkaan pupuk, kemudian bibit yang tidak diperoleh semua petani. Ia berharap pemerintah yang akan datang memberikan bantuan dengan rasa keadilan untuk semua petani. Selanjutnya, saudara sekalian, hanya kepada orang-orang tertentu kami berharap kepada Pak Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Persoalan seperti itu diperhatikan secara maksimal. Ia berharap juga jika selama ini nasib petani luput dari perhatian pemerintah, maka yang akan datang pemerintah lebih fokus melalui anggaran atau bantuan yang sesuai kebutuhan. Sebab itu, kata dia, petani merupakan ujung tombak atau garda terdepan dalam urusan ketahanan pangan. Karena kami petani merupakan unsur penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional, apa yang kami kerjakan juga untuk memenuhi pemerintah, memenuhi permintaan masyarakat yang setiap hari semakin meningkat seperti beras, bawang merah, sayur, dan buah-buahan. Kami meyakini Pak Anies Baswedan punya perhatian dan kepedulian untuk seluruh rakyat dan petani khususnya. Kami optimis Pak Anies Baswedan akan mampu menangani berbagai persoalan para petani, baik di Jawa Tengah maupun di seluruh Indonesia, sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan tentu meningkatkan ekonomi nasional. Demikian berita dan tanggapan dan ulasan dari para petani, harapan yang disampaikan para petani yang ditampung oleh Laskar Aman tersebut. Saudara sekalian, sebagaimana kita tadi mengetahui bahwa memang kalau Anies, masyarakat yakin karena mereka sudah melihat baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung mereka bisa membaca, melihat di handphone, berita-berita di media sosial maupun di media online, televisi, maupun mereka yang melihat secara langsung bagaimana komitmen Anies ketika memimpin DKI Jakarta terhadap warga miskin, warga yang susah, peduli betul terhadap masyarakat kecil, dan memiliki nilai kemanusiaan yang begitu tinggi, rasa kemanusiaan tertinggi, ini mewujudkan membesarkan yang kecil, ingin mewujudkan membesarkan yang kecil dan tidak mengecilkan yang besar. Itu istilah-istilah kunci yang sering diucapkan oleh Anies dalam kaitan masalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam konteks ekonomi, hukum, politik, dan lain sebagainya. Ya, demikian kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, semoga mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saudara-saudara kalian jangan lupa subscribe dan like, share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.